Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arifin dari kelompok Koda Igniter. Nah, di sini saya akan mereview tentang aplikasi Canva, yang dimana poin-poinnya terdapat dari pengertian, kegunaan Canva, fitur Canva, dan kelebihan serta kekurangan aplikasi Canva tersebut. Nah, untuk poin pertama, kita masuk ke dalam pengertian Canva. Canva adalah sebuah platform membuat desain grafis dan konten publikasi yang lebih mudah dapat dicerna daripada software grafis lainnya. Terus, tools ajaib ini bisa Anda gunakan secara online melalui browser desktop atau download aplikasi mobilnya melalui app atau app store. Selain itu, ia menawarkan dua versi, yaitu versi yang free dan versi prabayar atau Canva Pro. Nah, untuk poin kedua, yaitu kegunaan. Kegunaan Canva antara lain membuat presentasi mirip PowerPoint, membuat konten Instagram untuk feed, story, dan lain-lainnya, membuat postingan, mengedit video, mendesain poster, layar dan brosur iklan, serta membantu menyusun format resume, CV, letter, proposal, sertifikat, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga yaitu fitur. Fitur Canva terdiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tersedia 750 plus template-nya. Ada 900 lebih illustration dan icon. Bisa jadi PDF editor dan Canva Live. Nah, untuk keunggulannya antara lain dalam aplikasi Canva desain grafis ini yang bisa digunakan secara online. Dan mengapa kita harus menggunakannya? Karena pada satu aplikasi ini kita dapat beberapa desain. Dengan kata lain, menggunakannya tinggal mengganti teksnya saja atau kita menggunakan template. Nah, saya menemukan 10 keunggulan dari aplikasi Canva. Yang pertama, aplikasi Canva itu didapatkan secara gratis, yang dengan hanya menggunakan email kita bisa langsung login dengan Google dengan menggunakan email, maka kita akan mendapatkan layanan gratis di dalamnya. Dan layanan gratis itu pun sudah sangat banyak sekali dan bisa mendapatkan banyak template atau aset-aset lain. Itu bisa semuanya didapatkan secara free. Yang kedua, keunggulan dari Canva adalah penyimpanan code yang seperti halnya Google Box By, seperti hanya layanan Google menyimpan datanya di cloud. Begitu juga dengan kata yang baik, file upload ke layanan Canva kita atau desain-desain yang pernah kita buat akan tersimpan dalam cloud. Yang ketiga adalah dukungan aset. Salah satu keunggulan Canva adalah aset-aset di dalamnya sangat beragam, yang mulai dari gambar, vektor, kemudian audio, video, dan masih banyak lagi. Itu sangat lengkap di dalam Canva dan kita diperlukan dalam desain yang seperti halnya dengan terlihat dalam gambar yang tinggal memilih saja. Kemudian keunggulan yang nomor 4, kolaborasi. Dengan Canva kita tidak hanya bekerja sendiri, kita bisa merekrut orang lain untuk bekerja bersama dalam sebuah dokumen. Bahkan Canva memiliki layanan bernama tim Canva, di mana tim Canva kita bisa mengajak bergabung baik itu siswa, rekan, guru untuk memasukkan tim Canva. Canva itu keunggulan dari keunggulannya. Kan keunggulan Canva yang kelima adalah dari proses desain kantor itu bisa sangat cepat karena beberapa template sudah disediakan. Kita tinggal mengganti sedikit atau teks yang bisa digunakan. Keunggulan selanjutnya yang nomor 6 adalah mudah dipahami. Jika kita belajar menggunakan Canva, ini tidak akan mempersulit. Kita bisa belajar di aplikasi saat offline, yaitu memerlukan waktu dan tenaga. Memahami belajar layaknya kita belajar dari drag and drop saja. Tingkat tarik menarik itu bahkan di dalam Canva layanan di sekolah. Yang ketujuh, keunggulan yang ketujuh yaitu belum ada pembanding atau persaing yang kita bisa rinci. Yang ada keluarga antara lain ada Photoshop, Corel, Google Sheet, PowerPoint, dan lain sebagainya. Semuanya itu kita tahu, mau dibandingkan dengan Canva semuanya berbeda. Itu semua tidak sama dengan katanya, tidak ada yang bisa menyampaikan dengan apa yang, karena pertama kali asetnya itu sangat banyak, proses pengeditnya pun secara real time,
Jadi kalau kita hitung-hitung aplikasi sekarang kan khas dan mirip dengan Canva itu hampir tidak ada. Mungkin ke selanjutnya, keunggulan yang lainnya nomor 8 ialah fitur. Fitur dalam Canva ini sangat beragam. Jadi kita dahulu setelah hanya untuk mengedit gambar, namun sekarang cover sudah bisa untuk membuat video pembelajaran. Video lainnya juga dilakukan di kata. Kemudian keunggulan lainnya adalah tersedia dalam versi edukasi. Jika kalau ada siswa atau ada guru, kita bisa mendapatkan layanan pro dengan mengajukan permohonan menggunakan replace kita sebagai pendidik, atau Anda sebagai siswa yang tinggal melampirkan bukti pengajuan tekan fanatik, kita akan mendapatkan sebuah akun Red Nation, yaitu fiturnya unlock semua, yaitu antara lain kegunaannya kita bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada, atau bisa disebut juga kita akan mendapatkan Canva Pro. Nah, penggunaan Canva yang terakhir ialah Canva bisa diinstal di iOS dan Android, bahkan bisa di desktop untuk menggunakan dalam browser. Jika Anda terbiasa memakai default, Anda akan kesulitan membenarkan perangkat filenya. Nah, di perangkat mobil ini, semua aset, semua desain yang Anda edit di PC atau laptop bisa digunakan kembali kepada perangkat mobil. Dan ini adalah tentunya kebebasan bagi kita, di mana saja, kapan saja kita dapat mendesain. Nah, untuk layar dan desktop Canva sendiri, yaitu antara lain sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa memilih banyak template. Nah, selanjutnya untuk dalam pengeditannya sendiri sudah banyak desain-desain atau enggak fitur dan icons yang bisa digunakan. Nah, perintah lain untuk pemakaian elemen sendiri kita banyak dan disediakan oleh para pihak Canva, bahkan yang tidak berbayar pun mereka sudah menyediakan pada kita dan itu banyak sekali. Nah, yang terakhir nih, untuk kekurangan Canva itu sendiri, jika kita bukan siswa lah, bukan guru, nah gitu kan otomatis kita tidak bisa menggunakan Canva Pro yang diajukan dalam proses pengajuannya. Nah, itu kita harus berbayar sendiri dan harganya itu lumayan. Nah, sekian dari saya untuk penyampaian review aplikasi Canva tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.